Shalom, selamat sore Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, sore ini kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan di ibadah keluarga tanggal 20 Mei 2020. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kita percaya bahwa Tuhan tetap hadir di tengah persekutuan, di rumah keluarga Bapak Ibu Saudara masing-masing. Kita tetap bisa mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita satu di dalam doa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang maha baik, kami bersyukur pada saat ini di tengah situasi pandemi COVID-19, kami boleh tetap diberikan karunia kesehatan, kekuatan sehingga kami dapat menjalani hidup kami hari lepas hari bersama dengan Engkau Tuhan. Dan pada sore hari ini Tuhan, bersama dengan keluarga, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami semua dan kami boleh dapat mengerti dan memahami apa yang akan kami baca dalam firman Tuhan pada sore hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita dari 1 Korintus pasal 13 ayat 8 hingga 13 yang menyatakan, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada sore hari ini adalah temanya kasih jalan yang lebih utama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita akan membeli suatu barang, contoh saja televisi, itu biasanya kita melihat mereknya dulu. Ada Polytron, Toshiba, LG, dan lain-lainnya. Nah, dari merek tersebut orang banyak mengenal barang itu. Dan demikian juga umat Kristiani, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mempunyai mereknya. Mereknya itu adalah umat Kristiani itu dikenal dengan yang penuh kasih. Jadi kita harus bisa mempraktekkan dalam kehidupan hari lepas hari dari merek kita ini yang dikenal dengan penuh kasih. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu belajar dari Rasul Paulus yang membangun persekutuan jemaat di Korintus itu berdasarkan kepada kasih. Paulus sampai menulis surat 4 kali kepada jemaatnya di Korintus. Dan surat-surat ini menunjukkan Paulus begitu mengenal jemaat di Korintus. Begitu juga Rasul Paulus mengenal akan pergumulan yang terjadi pada jemaatnya di Korintus pada waktu itu.
Jemaat Korintus menghadapi yang namanya agama kuil, pemujaan, Afrodit, Athena, Apollo, dan Poseidon. Bahkan tak lama setelah Paulus meninggalkan Korintus, pemerintahan membangun tempat pemujaan resmi kepada Kaisar Roma. Dan dari dalam jemaat sendiri pada waktu itu muncullah masalah karena bermacam latar belakang anggota jemaat Korintus. Sama di jemaat kita Sola Gracia. Kita terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda. Tetapi karena kasih Kristus inilah dari perbedaan-perbedaan yang ada di jemaat GPIB Sola Gracia, kita bisa membangun persekutuan yang indah. Bukan karena perbedaan yang ada, justru persekutuan kita tidak menjadi solid atau tidak baik. Tetapi persekutuan itu akan tumbuh dengan berdasarkan kasih yang Tuhan ajarkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat Paulus menyoroti perpecahan jemaat di awal 1 Korintus. Kalau Bapak Ibu baca nanti di 1 Korintus. Konflik ini diantaranya muncul akibat perbedaan jemaat yang cenderung membanding-bandingkan pelayanan para rasul seperti Paulus dan Apolos di Korintus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa kita sadari, kita sering membanding-bandingkan pelayanan di jemaat kita di GPIB Sola Gracia. Dari pembacaan kita ini kita mau diingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara semua bahwa kita tidak boleh membanding-bandingkan pelayan-pelayan Tuhan, tetapi kita harus melihat apa yang disampaikan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan siapa pelayannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 3 karunia yang disinggung oleh Paulus adalah nubuatan, bahasa roh, dan juga pengetahuan, gnosis tadi. Jemaat Korintus di sini menganggap ketiga ini penting dimiliki oleh jemaatnya bagi orang-orang ataupun persekutuan umat Kristen pada masa itu. Nah, menurut Paulus, nubuat itu akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan pun akan lenyap. Ketiga hal itu, tadi nubuatan, bahasa roh, dan pengetahuan yang tidak sempurna akan disempurnakan oleh kasih. Tadi kita sudah baca pada ayatnya yang ke-8 dan sampai ayatnya yang ke-10. Jadi penyempurnaan ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan diibaratkan oleh Rasul Paulus seperti orang yang berubah menjadi dewasa dan meninggalkan sifat kekanak-kanakannya. Tadi pada ayatnya yang ke-11. Jadi melalui firman Tuhan dalam bacaan kita ini menolong kita untuk memahami kemampuan berpikir secara rohani. Apakah kita masih kanak-kanak ataukah kita sudah dewasa di dalam iman kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang berpikir secara kanak-kanak itu selalu memerlukan simbol, selalu memerlukan tanda. Contoh, bagi anak-anak kecil, apakah dirinya disayang papa mamanya? Salah satu indikasinya adalah papa mamanya suka membelikan hadiah, suka membelikan makanan kesukaannya, suka membelikan mainan. Nah, karena pertumbuhan rohaninya ini belum ada kalau anak-anak, maka dia memerlukan simbol yang konkret dan harus ada wujudnya, barulah dia merasakan dan memahami. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi orang yang sudah tergolong dewasa, contoh saja anak SMA mungkin. Misalnya mainan atau makanan tadi seperti anak kecil yang diberikan oleh orang tuanya itu tidak sama dengan sayang. Jadi anak dewasa itu
dia tidak memerlukan simbol atau tanda. Papa mama sayang tergantung pada apakah papa mamanya itu punya waktu dengan dia, bisa ngobrol bersama dengan dia. Ini anak dewasa dan kiranya anak SMA. Tidak bisa disuap lagi dengan yang namanya tadi seperti anak-anak, mainan atau makanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita harus belajar menggapai yang paling tinggi, yaitu kasih yang bersifat abadi. Ya. Itulah kedewasaan kita untuk menggapai itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka orang Kristen kalau makin dewasa itu makin tampak cinta kasihnya. Makin dewasa dia makin utuh kasihnya. Orang dewasa Bapak Ibu Saudara meski katanya sudah terima Tuhan, tetapi juga bisa berpikir seperti kanak-kanak. Jika seorang hanya bisa memahami kasih Kristus itu bila ada kesembuhan, bila ada mukjizat, atau mereka dapat uang atau pekerjaan dan sebagainya, itu yang dipahaminya. Kasih Kristus bila ada tadi semuanya itu. Tetapi orang dewasa dalam iman yang namanya mau sakit, mau kaya, mau sehat, mau miskin, baginya tidak masalah. Karena orang itu semakin dewasa, dia memahami kasih Tuhan. Jadi kasih Tuhan itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan tidak identik dengan tadi punya uang atau tidak punya uang. Tetapi kasih Tuhan itu identik dengan pemeliharaan hidup kita. Di mana kita semakin hari semakin mengerti kehendak Tuhan. Pada saat ini, pemeliharaan Tuhan begitu terasa bagi kita di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Banyak orang-orang yang berkesusahan, kekurangan, banyak orang-orang yang di sana dipanggil, keluarga mengalami duka cita. Nah, inilah kita bisa merasakan pemeliharaan kasih Tuhan di tengah saat situasi seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Yesus sempurna buat kita. Sikap Paulus sangat jelas bahwa sekalipun ada manusia yang mampu melakukan tadi karunia bernubuat, karunia pengetahuan, kemampuan untuk berkata-kata, semua hanyalah kesia-siaan Bapak Ibu Saudara dan tidak berguna bagi siapapun apabila ia tidak memiliki kasih tadi. Karena Paulus menyadari bahwa tanpa kasih, kepemilikan dan penggunaan berbagai karunia itu akan berujung pada kesombongan dan pamer diri. Keteraturan ini dapat dicapai ketika kita menjadikan kasih sebagai materai dalam persekutuan, dalam pelayanan, dan kesaksian kita di gereja. Gereja harus mencerminkan kasih, karena kasih itu adalah nilai karakteristik ilahi. Allah menciptakan dan menyelamatkan manusia karena kasih-Nya yang begitu besar. Sejak jemaat mula-mula, kasih diharapkan dapat mempererat persekutuan, begitu pula persekutuan umat Tuhan saat situasi ini. Ya, kita bisa lihat alangkah indahnya kasih menjadi motivasi pelayanan kita. Demikian pula kesaksian kita sebagai gereja sejatinya adalah kesaksian kasih Allah di tengah dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita beberapa minggu yang lalu GPIB Jemaat Sola Gracia sudah melakukan bersama Komisi Pelkes melakukan kegiatan untuk membantu Jemaat Sola Gracia. Itu berasal juga dari jemaat untuk jemaat.
Saya mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah ikut suka hati memberikan untuk membantu saudara-saudara kita di jemaat GPIB Sola Gracia. Mungkin kita nanti bisa lebih lagi, kita bisa buka kegiatan ini kembali untuk kita tetap bisa membantu saudara-saudara kita di jemaat GPIB Sola Gracia. Tidak menutup kemungkinan kita juga bisa membantu keluar saudara-saudara kita di luar sana yang membutuhkan bantuan pada saat ini. Karena memang situasi saat ini yang begitu sulit, jadi kita harus berperan di sini. Gereja memberikan kesaksian kasih Allah di tengah-tengah sekitar kita. Terima kasih sekali lagi kepada jemaat GPIB Sola Gracia yang sudah sama-sama memberikan bantuannya. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini tentang kasih ini dapat memberikan pemahaman yang sangat berarti sebagai umat kepunyaan Yesus dalam memiliki kasih, dan kiranya Roh Kudus dapat menolong, membimbing, menuntun kita untuk terus melakukan kasih. Sesuai tema tadi yang di awal, kalau kita membeli barang, kita melihat merek, dan merek kita sebagai umat Kristiani adalah penuh kasih. Jadi kita bisa melakukan kasih kita, baik kasih kita kepada sesama dan juga terlebih kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam persekutuan.